الحمد لله الذي أمرنا أن نعمل الخيرات ونهانا عن السيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو القدرات والإرادات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو الصبر والمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم المحاسبة. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin muslimin al-kiram, pertama dan utama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmatnya, taufik serta hidayahnya, serta nikmat sehat yang masih kita rasakan hingga detik ini. Sehingga pada hari ini tidak terasa kita telah berada di awal bulan Zulqaidah, tepatnya tanggal 6. Semoga segala bentuk amal ibadah kita yang telah lalu maupun yang sedang kita kerjakan dan yang akan datang, baik yang bersifat hablum minallah maupun hablum minannas, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada manusia pilihan, insan budiman, suri tauladan, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para aulia Allah, serta para umatnya yang selalu istiqomah mengikuti ajarannya. Semoga fil mahsyar kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah pada hari ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi maupun kepada para jamaah pada umumnya untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhi dari segala yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mengarungi kehidupan seringkali kita mendapatkan tantangan dan ujian. Yakinkan oleh kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita untuk menguji sejauh mana iman kita dalam menghadapinya. Ada kalanya kita segera berputus asa, dan ada kalanya kita terus maju sambil memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya setiap kali orang yang akan dinaikkan derajat dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka yang lulus menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala tanpa merasa kesusahan dan mau terbebani dengan semua ujian tersebut. Kita semua sadar bahwa kita hamba yang lemah, yang kekuatannya bergantung kepada kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, zikir yang biasa kita lakukan, misalnya membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, yang arti dan maksudnya adalah tiada daya dan upaya melaksanakan ibadah dan meninggalkan kemaksiatan kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan agung. Itu membuktikan betapa pentingnya kita selalu bermohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta, dalam kondisi apapun maupun di mana kita berada. Dan yang terpenting ialah dalam mengarungi kehidupan, kita jangan sampai lepas dari tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang akhir hayatnya, beliau pernah berpesan, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamasaktum bihima, kitabullah wa sunnatur rasulih. Aku tinggalkan untukmu dua pusaka, apabila berpegang teguh pada keduanya, niscaya tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jadikan Al-Quran dan hadis pedoman hidup dalam kehidupan kita dengan cara mengamalkannya. Kita bisa mengamalkan Al-Quran melalui dua cara. Yang pertama, kita selalu bertadarus secara istiqomah seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, Nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Pada hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Rawahu Muslim. Bacalah olehmu Al-Quran, sesungguhnya akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi si pembacanya. Yang kedua, kita menghayati isi kandungannya, terutama ayat-ayat pilihan yang mengandung unsur-unsur pendidikan akhlak bagi kita, agar kehidupan kita betul-betul selalu terjaga dan mempunyai akhlakul karimah. Kita hidup di alam dunia syarat dengan ujian. Sedikit saja kita lengah dari tuntunan Al-Quran, niscaya kita akan terperangkap dengan bisikan setan. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 5 dan 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yadu hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdaya kamu, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdaya kamu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan yang kita jalani hingga detik ini, setiap zaman, bulan maupun tahun pasti mengalami perubahan, baik dari segi kehidupan sehari-hari dalam rumah kita pribadi masing-masing maupun kehidupan kita bermasyarakat. Perbedaan yang sangat mencolok yaitu di dalam rumah keluarga muslim sudah jarang terdengar anak-anak melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran setiap ba'da sholat maghrib. Yang ada hanyalah suara televisi, baik itu acara favoritnya seperti kartun dan sinetron, maupun berbagai jenis macam game, baik itu berjenis online maupun offline. Berbeda dengan pada zaman 90-an, setiap rumah keluarga muslim, anak-anak masih bisa menyempatkan waktu untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran sampai menjelang azan Isya berkumandang. Oleh sebab itu, mari kita melestarikan kembali, minimal dari rumah kita masing-masing dalam istiqomahkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran bagi anak-anak kita maupun kita semua. Karena Al-Quran merupakan salah satu kendaraan kita menuju surga. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Al-jannatu mushtaqatun ala arbatin nafarin, talil Quran, wa hafidil lisan, wa mut'imil ji'an, wa sha'imina fi syahri Ramadan. Surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, mampu menjaga lisannya. Yang ketiga, memberi makan kepada orang-orang yang lapar atau fakir miskin. Dan yang keempat, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, faktanya, hikmah dan fadilah bagi orang yang membaca Al-Quran sampai-sampai surga merindukannya. Apalagi kita bisa berusaha istiqomah dalam membaca, baik ba'da maghrib yang sudah berada di rumah, maupun ba'da subuh bagi yang tidak sempat membaca di ba'da sholat maghrib dikarenakan masih berada di perjalanan pulang dari aktivitas masing-masing. Yang kedua, begitu juga menjaga lisan, seperti ungkapan para ulama-ulama kita yang seiring kita dengar dalam ceramahnya, salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia ada di dalam penjagaan lisannya. Mengapa orang yang dapat menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang kasar dan kotor dapat dirindukan oleh surga? Karena berawal dari ucapan-ucapan yang tidak terjaga bisa menimbulkan permusuhan. Bahkan bukan tidak mungkin sebab terpelesetnya lisan yang tidak dijaga akan menimbulkan efek yang sangat besar seperti pembunuhan.
Yang ketiga, selanjutnya orang yang mampu dalam segi finansial diharapkan dengan menyayangi fakir miskin dalam bentuk yang nyata, yaitu dapat menyisihkan rezekinya untuk memberi makan dan meringankan beban hidupnya, terutama fakir miskin yang masih dekat dengan hubungan keluarga kita maupun yang ada di sekeliling kita seperti tetangga kita masing-masing. Dan yang keempat, yang terakhir adalah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang dihasilkan dari sebabnya puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus mata, melainkan dengan berpuasa dapat mampu menjadikan dirinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembalikan dan kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya, karena tanpa bimbingan dan taufik hidayahnya kita hanya hamba-hamba yang lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang penyayang kasih sayang yang tak terbilang kepada kita dan maha pengasih yang tak pernah pilih kasih terhadap hambanya, selalu mengampuni segala kehilafan dan keliruan kita, sehingga kita tetap berada pada jalur yang diridhoinya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memegang hati kita untuk terus-menerus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dalam kondisi apapun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli fastaghfirullahal ladzim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillah khaliqil anam wa hakimil hukam wa ja'ilun nuri wa dhulam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi syara'il Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kiram, amma ba'd. Fa ya ibadallah, inna Allah taqu bi amri wa tahu amanakum anhu wa hadar wa alamu anakum bi amri ba'da fi bi nafsi wa thanna bi azimi fi qudsi faqala azza wa jalla inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin wa ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in warhamna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma islam wal muslimin wansur asakirahu ila yaumiddin wa asal abadikal mukillin min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Rabbana ighfir lana wal ladzina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurul 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.